Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi semuanya. Kita mau ada doa pagi pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas rencana kita sepanjang hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan supaya kita juga bisa hidup lebih baik lagi dari hari kemarin dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Biarlah ini menjadi doa kita juga bahwa jiwa kita merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Amin. Katakan dengan hati yang tulus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan hati yang lebih tulus lagi katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Katakan Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan sekali lagi, Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Sadari bahwa kita makhluk yang sungguh terbatas, saudara-saudara. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hanya kepada Dia kita berserah. Amin. Kaulah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kerinduan dan hasrat kita satu-satunya dalam hidup kita. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Dia, panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil Dia dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segala-galanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya. Mari naikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan, Sang Raja yang Maha Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah bagimu Bapa, hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan. Naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu, Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat semua yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu lebih lagi lah. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Inilah kerinduan kami.
kami akan tuangkan dalam lagu ini, kami akan ungkapkan dalam lagu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi dari awal katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagu ini dari awal, menjadi doa kita secara tulus. Jiwaku merindukanmu, amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, bersyukur kepadamu, amin. Sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk yang punya masalah pribadi, kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa segala permasalahan hidup kita, kita mohon Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Hanya kepada Dia sajalah kita memohon, karena hanya Dia yang punya hidup kita. Amin. Belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita, bukan cuma berteori bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kita mau mengalami Tuhan, alami Dia, buktikan Tuhan itu hidup dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
sekali lagi kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, andalanku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, sekali lagi tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Shalom, saudara sekalian, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran yang pastinya akan memberkati saudara sekalian. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa di surga, kembali kami mau dengar firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan sedang membentuk kami menjadi anak-anak Allah. Ampuni segala kesalahan kami, keegoisan kami, ketidaktaatan kami selama ini. Biarlah pagi ini Tuhan berbicara dan kami boleh mengerti sehingga kami berubah. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bacakan satu nas Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tulang-tulangku tidak tersembunyi bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Saudara, ada suatu saat di mana kita merasa dilupakan orang. Tidak ada yang menyapa kita, tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang menemani. Kita melayani, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Kita berdoa, tapi tidak ada jawaban. Kita melayani di gereja dengan baik, malah dimusuhin, difitnah, ya macam-macam saudara. Ya. Hidup kita seolah-olah tersembunyi di balik tirai. Pertanyaannya, apakah Tuhan sedang melupakan kita? Apakah Ia diam saja? Atau apakah aku ini hanya sebuah kejadian yang kebetulan ada di bumi ini? Tentu jawabannya tidak. Kita semua tahu hal itu ya. Justru, saudara, kita harus justru tahu bahwa ketika kita merasa tersendiri, tidak terlihat, seolah-olah dilupakan orang, itu sebenarnya adalah waktu di mana kita sedang dibentuk. Ingat baik-baik itu. Waktu di mana kita sedang dibentuk. Saudara, Mazmur pasal 139 tadi, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, yang paham sekali bagaimana rasanya disingkirkan, disembunyikan, bahkan dikejar untuk dibunuh. Kan kita tahu cerita tentang Daud, dikejar-kejar Saul. Saul iri hati dengan Daud, sehingga Saul mengejar-ngejar, ingin membunuhnya. Tapi ia berkata begini, aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Saudara, kata tersembunyi, tempat tersembunyi di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata seter, yaitu tempat rahasia, yaitu tempat yang tersembunyi, yaitu tempat yang terlindungi. Saudara. Seperti seorang janin yang diciptakan Tuhan di rahim, terjadinya janin itu di tempat yang rahasia, yang penuh
dengan perhatian Tuhan. Tempat yang tersembunyi, yang terlindungi oleh Tuhan. Itu rancangan yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, merasa kesepian juga, ingat, itu saatnya, itu timingnya bahwa saudara sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk seperti janin yang dibentuk di rahim. Tidak ada yang tahu, tidak bisa dilihat, ya. Nah, sedang dibentuk. Jadi dibentuk di dalam diam, di dalam keheningan, tanpa ada suara, tanpa ada penonton. Nah, begitu harusnya kita memiliki hikmat ini. Saudara tahu, seorang pengrajin biola yang sangat terkenal, ia berkata begini, aku tidak pernah membuat biola di depan banyak orang. Tidak pernah. Setiap bagian dibentuk dalam keheningan. Karena kemuliaan, suara biola itu lahir dari proses tersembunyi yang sangat hati-hati. Ya, karya masterpiece itu dilakukan bukan di tengah keramaian, menyendiri. Nah, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, itulah dalam keheningan, di tempat yang tersembunyi, tempat yang terlindung, yang rahasia. Disitulah kita dibentuk Tuhan dengan sangat hati-hati, dengan cintanya Tuhan. Ya, jadi semakin besar rencana Tuhan ada dalam diri kita, semakin dalam dan tersembunyi proses pembentukannya. Ya, ingat yang pertama itu. Jadi contohnya Musa, saudara. Musa 40 tahun di istana, tapi juga 40 tahun ia bersembunyi di padang gurun. Disitulah Musa justru dibentuk. Yusuf dibentuk dalam sumur dan penjara sebelum naik ke istana. Tidak dianggap budak. Yesus 30 tahun tidak dikenal, hanya tukang kayu biasa. Tuhan itu tidak pernah terburu-buru, saudara. Tidak pernah. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dan kita harus menyerah pada waktunya Tuhan. Tidak bisa kita mengatur waktunya. Semua ada waktunya. Di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Apa yang dilakukan Tuhan? Sekali lagi, ketika kita sedang tersembunyi, tidak dianggap oleh banyak orang. Satu, ia memperkuat karakter kita. Ketika tidak ada sorotan kepada kita, kita justru belajar memperbaiki karakter kita. Ya. Yang kedua, ia memurnikan motivasi kita. Contohnya kalau kita melayani, tidak ada yang terima kasih, tidak ada yang melihat. Justru disitulah kita dibentuk karakternya dan dimurnikan motivasinya. Belajar melakukan segala sesuatunya dengan kasih, bukan dengan ego. Ya. Jadi kalau orang melayani Tuhan masih bisa marah karena kiri kanan, dia belum melayani Tuhan. Dia belum mengerti. Ya. Yang ketiga, Tuhan sedang membentuk fondasi yang kuat pada kita. Karena semakin tinggi bangunan harus semakin kuat fondasinya. Kalau kita mau dibawa terbang tinggi oleh Tuhan, di posisi yang tinggi, fondasinya harus kuat. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak enak, itu sedang dibangun fondasinya. Kalau saudara menyimpang, fondasinya ambruk juga. Hati-hati ya saudara ya. Makanya kita perlu bertanya pada diri sendiri. Selama ini, kalau kita sedang ada di tempat yang tersembunyi, apa yang kita lakukan? Kalau kita sedang tidak diperhatikan orang banyak, apa yang kita lakukan? Kalau tidak ada orang yang seolah-olah tidak mengasihi kita, tidak ada yang mengasihi kita, apa yang kita lakukan? Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang mau fitnah kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau marah besar, memang kita belum bisa melayani. Hatinya masih kotor, penuh dendam, penuh penghakiman. Kalau orang bisa melayani, justru kalau orang mengerti, ketika kita difitnah, ketika kita tersembunyi, itu sebenarnya kita ada dalam ruangan yang tersembunyi, terlindungi, diperhatikan Tuhan, sedang diproses benar. Ya, jadi jangan hidup ini mau enak, mau gampang,
Justru itu tidak ada proses kalau hidupnya gampang. Jadi seringkali kita dibentuk di balik tirai, di balik sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diperhatikan orang lain. Sudah puluhan tahun Tuhan aku hidup, kayaknya tidak ada yang istimewa. Tuhan belum pakai aku juga. Nah, itu proses pembentukan. Apa yang kita lalui ketika masa sunyi itu? Mestinya kita justru mendekat pada Tuhan, belajar kebenaran, melakukannya sehingga ketika waktu itu tiba, Tuhan panggil kita untuk diutus, kita sudah siap. Sebenarnya banyak orang ketika melayani Tuhan itu belum siap. Ya, sudah belum siap, nggak mau belajar lagi, merasa benar, tapi ya ini yang menyedihkan. Begitu ya saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika semua seolah-olah menjauh dari kita, malah kita frustasi. Salah. Justru disitulah pemrosesan itu terjadi. Ketika kita difitnah, justru itulah kita diproses. Bagaimana kita merespon terhadap fitnahan. Ketika kita dibuat jengkel, ketika kita dicurangi, bagaimana kita merespon? Itulah saatnya kita sedang diproses dan sedang diuji. Begitu ya saudara ya. Jadi siapapun saudara, kalau saudara tidak diperhatikan dunia ini, nggak apa-apa, itu masuk proses. Saudara belajar kebenaran, cari Tuhan. Pada waktunya saudara pasti diangkat tinggi oleh Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat di pagi hari ini. Kami sekarang mengerti bahwa tempat yang kelihatannya sunyi, justru disitulah tempat perlindungan Tuhan. Tempat di mana kami semua dididik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi Gereja Mula-Mula GMM. Tuhan pakai terus Gereja Mula-Mula untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati keluarganya. Juga seluruh jemaat yang taat mendengarkan firman, Tuhan berkati mereka. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.